Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Fabio Quartararo tak terbendung pada latihan bebas kedua, FP2, MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Juara dunia sekaligus pemimpin klasemen pembalap sementara MotoGP 2022 itu berhasil mencatat waktu lap 1 menit 58,946 detik. Andalan tim Monster Energy Yamaha itu hanya unggul 0,154 detik atas Joan Mir di posisi kedua. Peringkat ketiga ditempati Maverick Vinales, Aprilia Racing, yang tertinggal 0,177 detik dari El Diablo. Johan Zarco dan Alex Espargaro menggenapi 5 besar FP2. Keberhasilan Aprilia menempatkan kedua pembalapnya di 5 besar FP2 ini bukan kebetulan. Hampir sepanjang sesi kedua, Espargaro dan Vinales terlihat cukup lama menempati posisi 1-2. Suzuki GSX-RR juga terlihat menjanjikan di Silverstone setelah Alex Rins mampu menembus P7 FP2, tepat di bawah Miguel Oliveira. Berikut jalannya FP2 GP Silverstone 2022. Setelah para pembalap Aprilia mendominasi, Rins mampu melanjutkannya di P1 cukup lama, utamanya menjelang sesi berakhir. Melihat performanya, Rins tidak salah jika menargetkan finish podium untuk kali ketiga beruntun di MotoGP pada balapan Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022, nanti. Enea Bastianini, Jack Miller dan Marco Bezzecchi, menggenapi 10 besar hasil FP2. Sementara inovasi Ducati di GP Inggris mulai terlihat di motor Bastianini pada FP2. Adalah beberapa sayap mungil di buntut Desmosedici GP21 yang sekilas mirip yang ada pada tubuh Stegosaurus, salah satu spesies dinosaurus. Hingga kini belum diketahui pasti apa fungsi sayap-sayap mini yang terkesan dipasang tidak beraturan tersebut. Pada awal-awal sesi FP2, Fabio Quartararo terlihat tidak nyaman di atas motor. Ia terlihat mencoba mencari posisi yang enak untuk pundak kirinya. Tidak diketahui apakah karena race suit baru atau memang ada cedera. Baru sekira 5 menit sesi berlangsung, rookie Darin Binder mengalami kecelakaan di tikungan 7 sirkuit Silverstone. Kecelakaan itu serupa dengan yang dialami Johan Zarco di tempat yang sama pada sesi FP1. Catatan waktu tercepat Zarco di FP1 masih bertahan sampai menjelang 10 menit sesi FP2 berlangsung. Hingga kemudian Alex Espargaro mampu lebih cepat hampir 0,4 detik untuk merebut P1 waktu kombinasi. Torehan Espargaro saat itu, yakni 1 menit 59,681 detik menjadi waktu lap tercepat baru mematahkan buatan Zarco pada pagi hari. Hingga mendekati separuh sesi berlangsung, Espargaro masih memimpin dan unggul hanya 0,056 detik atas rekan setimnya Maverick Vinales di P2. Saat itu Quartararo tertinggal 0,252 detik di posisi ketiga. Acungan jempol layak diberikan kepada El Diablo. Setelah 5 kali mencoba membuat waktu lap bagus termasuk dengan melibas area untuk long lap penalti di tikungan 14. Torehannya mendekati rekor lap sirkuit Silverstone. Sekira menjelang 20 menit terakhir, Alex Rins merangsek ke P1 dengan 1 menit 59,246 detik, setelah mengganti ban Suzuki GSX-RR ke soft untuk depan belakang. Awalnya, ia hanya unggul 0,1 detik atas Espargaro di P2 namun kemudian memperlebarnya menjadi 0,435 detik. Memasuki 10 menit terakhir, posisi 10 besar masing-masing ditempati Rins, Espargaro, Miller, Vinales, Oliveira, Quartararo, Takaaki Nakagami, Jorge Martin, Mir dan Brad Binder. Ke-10 pembalap ini hanya dipisahkan hampir 0,9 detik. Kurang dari 5 menit menjelang sesi berakhir, Mir naik ke P2 untuk membuat Suzuki berada di posisi 1-2. Mir kemudian menggeser Rins di P1.
Tetapi situasi itu tidak bertahan lama karena Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama kelas MotoGP yang mampu membuat waktu lap lebih cepat daripada 1 menit 59 detik pada GP Inggris 2022. Ini sekaligus mengakhiri FP2 di posisi puncak. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyoroti keputusan pindahnya Alex Marquez dari LCR Honda ke Gresini Ducati adalah sebuah keputusan tepat jika tak mau karir hancur. Alex Marquez telah diperkenalkan secara resmi menjadi pembalap Gresini Ducati pada MotoGP 2023. Keputusan Alex Marquez pindah ke Gresini pun langsung mendapat sorotan. Bukan hanya karena ia sudah tak satu payung dengan sang kakak Marc Marquez, melainkan juga karena keberaniannya berpindah ke motor Ducati. Kendati sudah membuat perubahan besar dalam karirnya, Alex Marquez dinilai telah memutuskan hal yang tepat. Hal itu dikatakan oleh pengamat kondang MotoGP Carlo Pernat. Carlo Pernat mengatakan bahwa keputusan Alex dengan pindah ke Gresini adalah hal tepat, karena karirnya bisa terancam hancur jika bertahan di Honda. Hal bagus dalam bursa transfer MotoGP kali ini adalah penandatanganan Gresini dengan Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez, yang mana ia seorang pembalap yang juga dihancurkan oleh Honda. Kata Pernat, tahun ini Honda telah membuat bencana, baik dari segi motor maupun kepada pembalapnya. Kata Pernat, lebih lanjut, pria asal Italia itu juga menyoroti betapa dalamnya jurang yang membuat Honda terperosok di musim ini. Bahkan dengan ketambahan Marc Marquez yang sedang absen, Honda semakin hilang tak tentu arah. Bencana Honda yang sejujurnya kami pun tidak mengerti di mana sebenarnya letak jurang itu, kata pria asal Italia tersebut. Tak berhenti di situ, Pernat juga heran mengapa Honda tak kunjung mengumumkan siapa pendamping Marc Marquez di Repsol Honda. Rumor tentang Joan Mir pun tak juga dikonfirmasi. Apa yang sebenarnya mereka tunggu untuk mengatakan bahwa Joan Mir akan pergi bersama mereka? Saya tak mengerti ini, kata Pernat. Sementara itu, di antara para rider Honda, Pol Espargaro jadi yang paling vokal menyatakan kekecewaannya. Apalagi ia tahu bahwa bakal didepak dari skuad tersebut. Dari 4 pembalap musim ini, hanya Marc Marquez yang pasti tetap menunggangi RC213V. Espargaro kemungkinan besar diganti Joan Mir akibat hanya mampu menginjak peringkat ke-17 dan memberi 40 poin. Ia pun jatuh 10 kali atau seperempat dari total 44 crash yang dibukukan rider Honda sepanjang MotoGP 2022. Espargaro memiliki rasa frustrasi karena tak mampu mengendalikan motor sesuai keinginan. Bahkan hingga pertengahan musim, tak ada satupun pengendara Honda yang tembus 10 besar klasemen. Pabrikan berlogo sayap tunggal menjadi yang paling lemah di antara konstruktor lain. Dari klasemen tim, Repsol Honda mengisi peringkat ke-9 dan LCR di bawahnya. Mereka hanya lebih baik dari 2 skuad satelit RNF Racing dan Tech 3 KTM. Revolusi dalam segala hal mesti diterapkan Honda secepatnya kalau ingin bangkit dari keterpurukan. Mereka masih punya paruh kedua untuk menata fondasi MotoGP 2023. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.